Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 isi mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengamati puisi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dalia Putri Nuliani, NIM 77. Saya Talenta, NIM 49. Saya Sadwi Susetyo, NIM 41. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Fonologi muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana bunyi-bunyi bahasa bekerja dalam sistem komunikasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar variasi pengucapan yang dipengaruhi oleh latar belakang daerah, sosial, atau budaya penutur. Misalnya, seseorang yang berbicara bahasa Indonesia dengan logat Jawa atau Batak, ini menunjukkan bahwa bunyi bahasa tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan psikologis. Secara etimologis, kata fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phon atau suara dan logos atau ilmu, yang berarti ilmu tentang bunyi. Fonologi berbeda dari fonetik karena tidak hanya mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan, tetapi juga bagaimana bunyi tersebut berfungsi dalam suatu bahasa untuk membedakan makna. Fonologi juga mencakup vokal, difton, konsonan, kluster, dan gejala bahasa. Fonologi berakar dari kebutuhan untuk memahami sistem bunyi dalam bahasa secara menyeluruh. Selanjutnya ada rumus masalah. Yang pertama, bunyi bahasa apa saja yang termasuk vokal, difton, konsonan atau kluster yang muncul dalam pembacaan puisi. Yang kedua, bagaimana penggunaan unsur-unsur fonologi tersebut mempengaruhi keindahan dan kejelasan pembacaan puisi. Yang terakhir, ada apa saja gejala-gejala fonologis yang terjadi dalam pembacaan puisi, misalnya elisi, eliminasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian penggunaan bunyi bahasa dalam membaca puisi adalah untuk memahami bagaimana pengucapan yang tepat dapat mempengaruhi makna dan ekspresi puisi, serta untuk meningkatkan kemampuan membaca dalam menyampaikan pesan puisi secara efektif. Dengan memahami bagaimana pengucapan bunyi bahasa dapat mempengaruhi makna dan ekspresi puisi, penelitian ini dapat membantu pembaca untuk lebih mahir dan dalam membaca puisi dan menyampaikan pesan puisi dengan lebih efektif. Selanjutnya bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan pada saluran udara. Vokal ini dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan bentuk lidah. Misalnya A, I, U, E, O. Dalam pembacaan puisi, variasi relasi vokal dapat mempengaruhi ritme atau dan rima. Selanjutnya ada difton. Pengertian difton adalah gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan membentuk satu suku kata, misalnya ai, au, dan oi. Pergerakan lidah dari satu posisi vokal ke posisi vokal lain pentingnya dalam pembacaan puisi untuk menjaga keindahan dan keutuhan bunyi. Yang ketiga adalah konsonan. Konsonan adalah fonem atau bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya hambatan atau penyebutan aliran udara di dalam rongga mulut saat diucapkan. Dalam alfabet Latin terdapat 21 huruf konsonan, yaitu D, C, G, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat adalah klaster. Klaster adalah gabungan dua huruf konsonan di dalam satu kata seperti N, N, dan S, C. Gabungan dua konsonan ini membentuk sebuah bunyi baru dan melambangkan satu bunyi konsonan. Yang kelima adalah gejala bahasa fonologi. Gejala bahasa dalam fonologi merujuk pada berbagai fenomena perubahan bunyi yang terjadi dalam proses pembahasaan, baik secara alami maupun karena pengaruh lingkungan linguistik. Gejala bahasa fonologi yang meliputi yaitu asimilasi, dissimilation, metathesis, elisis, epithesis, dan penguruhan. Bab selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, vokal. Pada kata seperti puisi terlihat kecenderungan pengucapan vokal U seperti puisi
ganda, misalnya jaket daripada jaket dengan A yang jelas. Hal ini dapat mengurangi kejelasan bunyi. Yang selanjutnya berlumur. Pada lumur terdengar sedikit melembut jadi lemur. Sebaiknya lebih ekspresif, vokal U. Selanjutnya diftong. Ditemukan pada kalimat sungai dan Jakarta. Pengucapan kata sungai kadang tidak terdengar sebagai dua suku kata sungai, melainkan seperti sungai. Seharusnya pada artikulasi jelas pada I. Selanjutnya ada kata Jakarta. Huruf A, kata terkadang dipadatkan, padahal ada dua vokal A yang terpisah. Selanjutnya adalah konsonan. Konsonan bilabilar seperti B dalam bintang dan bahagia yang memberikan efek lembut dan berirama. Konsonan nasal seperti M dalam memahami dan muridmu yang menciptakan suasana reflektif dan intim. Yang ketiga adalah konsonan plosif seperti K dalam kelas, kuncinya dan kata-katamu yang memberikan kekuatan dalam pengucapan dan menekankan makna bunyi. Yang terakhir adalah klaster. Yang pertama adalah perubahan bunyi terhadap pada pengulangan bunyi M dan N. Menjelit melambaikan tangan pada pohon kritik. Ibu Pertiwi menangis ini membentuk artikulasi konsonan nasal yang memberikan kesan sedih dan lirik. Yang kedua adalah pembukaan bunyi. Artinya menangis melihat negeri. Pengulangan bunyi vokal A, I, dan E memperkuat nuansa melankolis dan sedih. Yang kelima adalah gejala dalam fonologi. Gejala bahasa fonologi dalam puisi yaitu asimilasi. Misalnya dalam pengucapan cepat, kata muridmu bisa mengalami perubahan bunyi agar lebih terdengar natural. Yang kedua adalah pelepasan, peresapan. Bisa terjadi dalam bentuk lisan seperti ketika seseorang mengucapkan bahagia menjadi bahagia dalam intonasi puitis. Yang ketiga adalah metatesis, pergeseran bunyi yang kadang terjadi dalam lisan meskipun tidak begitu ketara dalam puisi. Selanjutnya kesimpulan. Pengucapan bunyi bahasa yang tepat saat membaca puisi sangat penting karena menentukan bagaimana makna dan perasaan puisi dapat tersampaikan kepada pendengar. Dengan mengucapkan kata dan kalimat dengan jelas dan tepat, pembaca puisi dapat menciptakan suasana yang indah dan membuat pendengar lebih terlibat dalam puisi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.